Darmawan Prasojo resmi menjadi nahkoda baru perusahaan listrik negara menggantikan Zulkifli Zaini di tengah perbaikan keuangan PLN hingga berhasil mencapai laba bersih dengan kenaikan hampir 40% pada 2020. Direktur utama satu-satunya produsen listrik negara ini diharapkan dengan sejumlah tantangan dan terobosan yang harus dilakukan bukan hanya terkait peningkatan finansial, tapi juga transformasi energi hijau dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Bagaimana menakar pucuk pimpinan baru PLN dalam menahkodai perusahaan? Kami bahas pagi ini dengan Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Pak Fabi, apa kabar? Oke Pak Fabi, kami masih belum mendengar suara Anda. Halo, bisa dengar suara saya? Baik Pak Fabi, ini kan Kementerian BUMN seperti kita ketahui terus melakukan langkah penyehatan perusahaan plat merah. Tapi PLN memiliki jejak rekam yang baiklah sepanjang tahun 2020 kemarin. Apa sebetulnya catatan selama kepemimpinan Zulkifli Zaini yang harus diperbaiki oleh pimpinan baru? Ya, yang jelas Pak Zul itu berhasil untuk paling tidak ya membuat PLN bisa tetap survive ya selama masa pandemi. Kita tahu bahwa pada tahun 2020 permintaan listrik itu turun dengan drastis. Lalu kemudian sampai tahun 2021 ini juga permintaan listrik belum benar-benar pulih. Dan PLN dibayang-bayangi dengan ancaman over capacity. Jadi kita lihat bahwa Pak Zul dan jajaran PLN itu bisa melakukan efisiensi-efisiensi yang diperlukan. Lalu kemudian bisa membuat PLN tidak terpuruk secara finansial. Dan juga saya kira berhasil ya untuk mengelola persoalan over capacity PLN ya, sehingga kita bisa lihat tahun ini sepertinya kalau dari laporan PLN paling tidak prospek keuangannya cukup bagus ya. Dan ini saya kira salah satu yang menjadi keberhasilan dari Pak Zul. Nah, tapi kan PLN punya tantangan yang jauh lebih besar sekarang ya, di mana sebagai sebuah perusahaan listrik PLN sedang diperhatikan bukan saja oleh pemerintah tapi oleh seluruh dunia untuk melakukan transformasi bisnis ketenaga listrikan yang saat ini kita tahu bahwa lebih dari 86% listrik yang dihasilkan PLN itu berasal dari energi fosil. Dan ke depan paling tidak 2050-2060 harus berubah menjadi perusahaan yang mencapai net zero emission atau melakukan dekarbonisasi. Nah, kuncinya kalau kita lihat adalah pada 10 tahun mendatang, bagaimana PLN bisa meningkatkan bauran energi terbarukan dan pada saat yang bersamaan mulai mengurangi energi fosil ya di dalam sistem pembangkitannya. Lalu kemudian memodernisasi jaringan ketenaga listrikan sehingga bisa mengintegrasikan lebih banyak lagi pembangkit energi terbarukan, serta yang nggak boleh dilupakan adalah mengatasi tantangan over capacity ya, yang kalau kita lihat dengan program 35 gigawatt, paling tidak kalau dari rencana sekarang itu mungkin baru bisa benar-benar diatasi pada tahun 2024-2025. Jadi saya kira sampai dengan 2025 tantangan direksi itu cukup besar ya untuk melakukan modernisasi dan transformasi bisnis PLN yang sebenarnya begitu. Iya, tantangan yang sangat besar ya untuk mengubah transformasi energi ke energi baru terbarukan dari energi fosil yang selama ini mendominasi bauran energi kita. Pak Fabi, kalau melihat sosok dari Darmawan Prasojo sendiri, bagaimana Anda melihat kepemimpinan yang akan dibawanya dan juga bagaimana kira-kira sambutan pasar, investor terhadap pimpinan baru PLN ini? Ya, Pak Darmawan kalau kita lihat punya kapasitas akademik yang sangat mumpuni ya, dari sisi pendidikan beliau itu punya background akademis yang bagus. Jadi paling tidak kapasitas intelektual, kemudian kemampuan untuk berpikir strategis itu sangat baik. Lalu yang kedua, beliau ya terlibat ya dalam beberapa inisiatif sejak kembali pulang sekolah dari Indonesia, itu pernah di KSP. Lalu sebelum menjadi wakil dirut kan sempat juga menjabat sebagai komisaris PLN ya ketika dia masih di KSP. Lalu kemudian jadi wakil dirut dan juga sekarang dirut. Nah, kalau kita lihat memang
kalau dari sisi pengalaman memimpin korporasi besar, mungkin Pak Darmawan tidak punya pengalaman itu. Beliau, kalau saya lihat dari riwayat hidupnya, ya pernah menjadi pimpinan dari satu perusahaan konsultan, ya kemudian ada beberapa lembaga yang juga di mana dalam kapasitas saya sebagai ekonom, beliau juga punya pengalaman itu. Tapi saya kira pengalaman terbesar memimpin PLN itu ya didapatkan ketika dia menjadi wakil dirut ya selama hampir 2 tahun ini. Dan itu saya kira waktu untuk mempelajari persoalan tantangan yang ada di PLN, sehingga bukan orang yang benar-benar baru dari luar. Dan saya kira Pak Darmawan itu mengikuti gejolak yang terjadi di PLN, terutama ketika tahun lalu ya. Tahun lalu dan tahun ini ketika PLN itu dalam kondisi yang krisis dan harus mengatasi krisis itu. Dan dalam beberapa bulan terakhir kan dia juga didapuk ya menjadi ketua tim untuk memimpin PLN melakukan transisi energi. Jadi saya kira dari sisi ya 2 tahun ini pengalaman cukup oke gitu, dan memahami seluk-beluk dan prioritas yang harus dilakukan dengan sekarang menjadi dirut PLN. Oke, Pak Fabi, terkait dengan suplai bauran listrik kita yang saat ini ada begitu masih didominasi oleh batu bara ataupun energi fosil untuk perusahaan listrik negara. Nah, proses transisi ini kan pasti akan memakan biaya besar, waktu yang lama, begitu dibutuhkan kepemimpinan yang baik, yang tegas begitu untuk bisa melakukan proses transisi dari energi fosil ke energi yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Begitu apa sih sebetulnya tantangan yang akan dihadapi nantinya untuk dalam proses transisi ini, terutama untuk Direktur Utama Pimpinan PLN? Ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang ini ada di dalam perencanaan PLN ini kan sudah punya satu peta jalan hanya untuk melakukan dekarbonisasi. Ya, kalau kita lihat itu sudah disampaikan ya beberapa bulan terakhir, diantaranya mengurangi atau menurunkan kapasitas PLTU batubara. Kalau dilakukan secara alami itu baru akan terjadi di tahun 2030, 2035, dan terus sampai 2056. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini juga PLN kan sedang mengkaji kemungkinan untuk melakukan pensiun dini PLTU. Ya, dan setahu saya sudah ada kajian yang dilakukan, sudah ada kesepakatan yang dilakukan bersama dengan Asia Development Bank, di mana sekarang sedang dilihat ya, di mana saja pembangkit listrik PLN yang bisa dilakukan pensiun dini. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting dalam seluruh restrukturisasi PLN. Mengapa seperti itu? Karena dengan melakukan pensiun dini berarti ada ruang untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Ya, dengan itu maka PLN juga bisa membangun lebih banyak energi terbarukan. Nah, skema yang saat ini berlaku dengan Energy Transition Mechanism itu adalah nilai ekonomi atau usia ekonomi yang akan terpangkas karena ada pensiun dini itu akan dikompensasi. Nah, biayanya itu, kompensasi itu diharapkan kemudian bisa dipakai untuk diinvestasikan pada pembangunan energi terbarukan. Dan saya kira ini cukup baik dalam kondisi PLN ya, di mana PLN mengalami kapasitas untuk melakukan investasikan juga sangat terbatas ya, dengan beban utang yang cukup tinggi. Kemudian kita tahu juga tingkat margin PLN itu sangat rendah. Jadi dapat injeksi pendanaan itu sangat diperlukan. Nah, yang menurut saya menjadi tantangan dari dirut baru adalah bagaimana memastikan agar rencana ini smooth, termasuk juga mengimplementasi apa yang sudah ada dalam rencana PLN. Misalnya rencana dalam RUPTL. Ya, di dalam RUPTL itu dari sekarang sampai 2025 PLN itu harus membangun lebih dari 10,9 gigawatt ya, pembangkit listrik energi terbarukan. Ya, di mana tahun depan 2022 itu menjadi kunci sebenarnya. Lewat apa? Lewat pelelangan ya. Jadi pembangkit energi terbarukan dalam 2 tahun terakhir ini kan belum ada pelelangan baru. Nah, ini penting untuk tahun depan itu bisa lelang, termasuk di antaranya penggantian 2.000 megawatt LTB milik PLN akan diganti dengan pembangkit energi surya dan storage ya, yang akan dimulai tahun depan katanya 500 mega, terus nanti sampai 2025 bisa digantikan seluruhnya 2.000 megawatt. Nah, ini adalah periode-periode di mana ya dirut itu akan benar-benar diuji ya, bagaimana dia bisa memastikan agar
proses lelangnya itu bisa berlangsung tepat waktu, bagaimana proses untuk melakukan pensiun dini PLTU itu juga bisa disepakati. Karena ini kan ada kajian finansial, kajian Benar-benar. Ada economic scale yang investasi dan harus lain-lain. dihitung Jadi ya, ini potential loss yang tantangan-tantangannya hilang sih dan yang saya lain-lain. kira dalam jangka pendek itu harus segera diputuskan oleh Dirut. Termasuk yang tadi lelang yang katanya ada 1.200 megawatt ya, yang rencananya awal tahun depan. Nah itu tidak boleh mundur. Gitu. Oke. Itu keputusan yang harus diambil dalam waktu dekat. Nah, tapi juga tadi Pak Fabi sempat menyinggung soal utang PLN. Apakah ini akan menjadi salah satu point of concern juga yang harus diperhatikan? Mengingat transisi tadi juga membutuhkan investasi yang besar, kemudian juga biaya yang besar. Apakah utang ini yang harus ditekan sampai akhirnya nanti bisa mewujudkan keuangan yang lebih sehat dan juga proses energi ini transisi energi ini berjalan lancar? Ya benar, jadi sekarang manajemen cash flow, manajemen utang itu juga menjadi sangat penting. Kalau kita lihat 500 triliun lebih utang PLN itu sebagian besar memang utang jangka panjang. Ya. Tetapi kalau kita lihat utang jangka pendeknya itu lebih dari 120 triliun. Dan ini yang harus diantisipasi. Artinya apa? Ya, yang pertama bagaimana mengolah cash flow sehingga dalam jangka pendek beban untuk hutang itu bisa diatasi ya, tidak ada masalah dengan cash flow karena cash flow PLN ini penting saya kira dengan capex yang cukup besar dan opex yang cukup besar pembayaran dari PLN kepada pihak ketiga ya itu sangat penting dalam konteks juga memajukan ekonomi gitu ya tetapi juga mengelola dalam jangka panjang. Nah dengan kondisi utang sekarang memang kemampuan PLN untuk meminjam itu menjadi terbatas. Kalaupun bisa meminjam, menurut saya lembaga pendanaan akan memperhatikan benar-benar aspek ESG dan jenis proyek. Tentunya PLN akan lebih sukar untuk mencari pinjaman untuk misalnya menggunakan untuk infrastruktur fosil atau thermal. Ya, sehingga memang untuk energi konvensional. Nah ini yang harus mulai dikelola ekspektasi. Lembaga finansial global juga harus mulai dikelola dan disesuaikan oleh PLN dan mengurangi beban utang itu menjadi penting. Dengan cara apa ya? Memang saya kira dalam beberapa tahun ke depan pinjaman dari luar itu harus mulai ditata ya. Saya kira harus mulai dikurangi, tidak ekspansif seperti 5 tahun yang lalu. Dan untuk itu artinya equity atau modal sendiri PLN itu menjadi penting. Ya PLN harus mampu menyediakan modal sendiri ya karena mungkin kapasitas untuk berhutangnya menjadi lebih terbatas. Nah untuk itu ini dukungan dari pemerintah penting khususnya yang berkaitan dengan tarif listrik yang menjadi sumber utama penerimaan PLN. Nah, kita mendengar ada rencana untuk menerapkan kembali tarif adjustment, ya, yang sejak 2018 itu dibekukan. Baik, ya. Jadi Pak Fabi, mohon maaf tarif adjustment ini saya kira bisa memberikan dampak pada revenue PLN yang lebih baik, cash flow yang lebih baik, dan juga kemampuan berinvestasi yang lebih baik. Baik, Pak Fabi singkat saja terakhir, bagaimana kemudian dalam waktu dekat kita bisa mengukur tonggak kepemimpinan baru dari PLN ini bisa berjalan dengan sesuai ekspektasi, sesuai harapan? Apa yang jadi indikator? Ya, kalau saya lihat ya tentunya dalam jangka pendek ya, bagaimana PLN memastikan penyediaan tenaga listrik yang berkualitas, handal dan terjangkau ya itu menjadi penting ya saya kira. Yang kedua yang jangka pendek kita ingin lihat bagaimana pelaksanaan dari RUPTL 2021-2030 termasuk yang saya katakan rencana lelang yang katanya 1.200 megawatt di awal tahun 2022. Lalu yang ketiga tentunya yang berkaitan dengan rencana PLN atau kemampuan PLN untuk mendorong pemulihan permintaan listrik ya sudah ada rencananya PLN dengan kompor listrik dengan mobil listrik macam-macam dan di mana PLN cukup aktif. Nah kita ingin saya kira itu juga untuk melihat keberhasilan PLN untuk mendorong ya pemulihan permintaan listrik yang tentunya juga memang sangat terkait dengan pemulihan ekonomi, tapi ada strategi-strategi yang saya kira bisa dilakukan oleh PLN di dalam memastikan. Dan yang terakhir menurut saya juga penting berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan. Dan saat ini kalau kita lihat rencana pemerintah untuk mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk mengisi gap untuk mencapai target 23%
bauran energi terbarukan di 2025 dengan cara Baik. mendorong pemanfaatan PLTS atap. Nah, bagaimana PLN bisa mendorong untuk pemanfaatan PLTS atap Baik, juga Pak bisa Fabi, mohon maaf berkembang, waktu kami ya, telah karena dalam hal habis. izin itu Kami juga sudah mesti menangkap diberikan poin oleh Anda. PLN. Nah, ini dalam jangka pendek yang ingin kita lihat. Pak Fabi Tuima, terima kasih atas pemaparan ini, sangat memberikan gambaran kepada kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi PLN dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang yang menuju net zero emission nantinya. Terima kasih Pak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Pak Fabi, salam sehat. Terima kasih.